Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, thumma la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan, saya berdoa memohon kepadanya agar kita kaum muslimin senantiasa mendapatkan perlindungan. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang arsitek yang tiada bandingnya menciptakan makhluk yang bernama manusia, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyempurnakannya dengan mizan. Maksudnya adalah timbangan, maksudnya adalah penyeimbang, agar manusia ketika melakukan kesalahan cepat memperbaiki diri, agar ketika manusia bermaksiat cepat bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar ketika manusia tersesat jalan, paling tidak dengan mizan ini dia tahu jalan pulang, tahu jalan kembali menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah. Apalagi manusia ini memang secara alamiah diilhami oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan dan kedurhakaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah subhanahu wa ta'ala juga menghiasi manusia dengan akal, pikiran, nafsu, bahkan godaan syaitan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, apakah mizan tersebut yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia? Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud mizan ini ada 4. Mizan yang pertama disebut dengan mizanul yaum atau timbangan harian. Maksudnya adalah jika manusia atau jika seorang muslim betul-betul menjaga dan memaksimalkan timbangan yang pertama ini, yang tidak lain adalah timbangan harian, maka insya Allah dalam satu hari dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan diseimbangkan pada hari tersebut. Mizan ini, mizan yang pertama ini tidak lain adalah as-shalawatul khamsu atau sholat 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu mizan. Sholat adalah mizan, sholat adalah timbangan. Faman aufa istaufa. Barang siapa yang memberikan hak sholatnya, artinya sholat dengan penuh kekhusyuan, maka dia berhak untuk meminta ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, ganjaran yang sebaik-baiknya. Bahkan sholat tidak lain adalah mizanul a'mali kulliha. Sholat adalah timbangan bagi seluruh amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fa in saluhat saluha lahu sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jika sholatnya baik, maka insya Allah keseluruhan amalnya insya Allah baik. Tapi jika sholatnya tidak baik, maka tidak ada jaminan untuk amal-amal yang lainnya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah menegaskan, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat dengan benar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jika di antara kalian ada yang sudah sholat tapi kemudian sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, jangan dibuli, jangan diolok-olok. Kenapa? Fa inna sholatahu tanhahu yauman. Yakinlah bahwa sholat yang dilakukannya pada suatu saat nanti, pada waktu yang tepat, akan menghindarkan dirinya dari perbuatan yang keji dan mungkar. Inilah mizanul yaum atau timbangan yang pertama. Timbangan yang kedua tidak lain adalah mizanul usbu atau timbangan yang bersifat mingguan. Artinya, jika kita sekali lagi menjaga dan memaksimalkan timbangan ini,
maka 1 pekan ke depan, 1 minggu ke depan, kita betul-betul akan diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dijaga olehnya. Apakah mizan yang kedua ini? Tidak lain adalah sholatul jumu'ah atau sholat Jum'ah. As-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Sholat 5 waktu juga antara satu Jumat ke Jumat lainnya itu menjadi kafarah, menjadi penebus dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kita dengan panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian wahai orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah. Meskipun kalian sibuk, meskipun agenda kalian menumpuk. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang paling baik yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, jika kita menjaga dan memaksimalkan mizan yang kedua ini, maka 1 pekan ke depan, 1 minggu ke depan, kita akan diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mizan yang ketiga tidak lain adalah mizanus sanah atau timbangan yang bersifat tahunan. Maksudnya sekali lagi, jika kita menjaga dan memaksimalkan mizan ini, maka setahun ke depan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mizan ini, mizan yang ketiga ini tidak lain adalah siyamu syahri Ramadan atau berpuasa di bulan suci Ramadan di mana kita sekarang berada di dalamnya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan siam dengan baik, qiyam dengan baik, kemudian menyempurnakannya dengan tadarus, dengan bacaan Quran, dengan sedekah, dengan infak, maka yakin setelah itu 1 tahun kemudian akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para sahabat mereka betul-betul antusias terhadap bulan suci Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fi Malil Mawasim minal Wadhaib menjelaskan bahwa Mu'alla bin Al-Fadl berkata, para sahabat 6 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yuballighahum, agar disampaikan pada bulan suci Ramadan. Dan 6 bulan pasca Ramadan mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yataqabbala minhum, agar amal mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian perhatian mereka terhadap bulan suci Ramadan itu 1 tahun penuh. Inilah makna dari penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun ke depan bagi siapa yang menjalankan, memaksimalkan mizan ini. Dan timbangan yang keempat, yang terakhir, tidak lain adalah mizanul umri atau timbangan yang berlaku seumur hidup. Timbangan ini tidak lain adalah al-hajju ila baitillah atau berhaji ke Baitullah yang kewajibannya hanya 1 kali seumur hidup. Maksudnya jika kita melaksanakan menjaga timbangan yang keempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keseluruhan hidup kita dari awal sampai akhir, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menjaga dan memaksimalkan mizan atau timbangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika kita salah kita cepat memperbaiki diri, agar ketika kita bermaksiat kita cepat bertaubat, dan agar ketika kita tersesat jalan kita bisa pulang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.